Sanji, seorang koki, pejuang, dan gentleman sejati dari kru topi jerami. Tapi di balik gaya flamboyan, tatapan tajam, dan hidung berdarah tiap lihat wanita cantik, tersembunyi kisah yang pahit, dalam, dan sangat manusiawi. Di video ini kita akan menyelami siapa sebenarnya Vince Smoke Sanji. Ini bukan sekadar tentang kekuatan dan aksi, tapi tentang pilihan hidup, prinsip, dan luka yang membentuk dirinya. Sanji dilahirkan sebagai bagian dari keluarga bangsawan militer, keluarga Vince Smoke, pemimpin Germa 66. Tapi dari kecil ia dianggap cacat. Tidak punya kekuatan super seperti saudara-saudaranya, dianggap gagal dan aib oleh ayahnya sendiri, Vince Smoke Judge. Sanji disiksa, dikurung, dan dikucilkan. Ibunya, Sora, satu-satunya yang menyayanginya, meninggal saat ia masih kecil. Dan disitulah Sanji mulai mengenal rasa lapar, rasa kesepian, dan rasa tidak dicintai. Tapi hidupnya berubah ketika ia kabur dari Germa dan bertemu dengan Zeff, kapten bajak laut yang kemudian kehilangan kakinya demi menyelamatkan Sanji. Mereka terdampar di pulau tak berpenghuni, dan Zeff memberikan seluruh makanannya untuk Sanji. Dari sini, tumbuh dua prinsip utama dalam hidup Sanji. Tidak membuang makanan dan tidak membiarkan siapapun kelaparan. Sanji bukan hanya koki biasa, ia adalah nyawa kapal dalam artian yang paling harfiah. Tanpa makanan, bajak laut tidak akan bertahan. Tapi lebih dari itu, Sanji adalah jiwa yang halus dan penuh empati. Ia bisa marah besar jika ada yang menyia-nyiakan makanan. Ia juga satu-satunya anggota kru yang secara diam-diam sering membantu, bahkan tanpa diketahui. Contoh nyatanya, di Alabasta ia menyelamatkan kru dengan menyamar sebagai tuan, prince, dan menyabotase krokodil dari balik layar. Atau saat ia rela membiarkan dirinya dihajar oleh Absalom demi melindungi Nami. Namun, ada juga sisi yang sering jadi bahan lelucon, kegemarannya pada wanita. Sanji sangat menghormati wanita, sampai-sampai tak sanggup bertarung melawan mereka, bahkan jika nyawanya terancam. Tapi ini bukan kelemahan, melainkan prinsip yang tak tergoyahkan. Sebagai koki, Sanji memastikan setiap anggota kru bisa bertarung dengan perut kenyang. Tapi kontribusinya lebih dari itu. Ia adalah otak di balik banyak operasi penting. Ia tahu kapan harus diam, menyelinap, dan menyerang dari bayangan. Dalam arc Enies Lobby, Sanjilah yang membuka pintu gerbang dan menghidupkan kembali jembatan penyelamat. Dalam arc Whole Cake, Sanji adalah alasan Luffy bertahan meski dikeroyok dan kelaparan. Perannya tidak selalu terlihat mencolok, tapi dampaknya selalu krusial. Sanji bertarung tanpa tangan. Mengapa? Karena tangannya adalah alat memasak, bukan untuk menghancurkan. Ia mengandalkan tendangan cepat, keras, dan penuh teknik. Teknik khasnya, Diable Jambe, membakar kakinya untuk memberikan serangan yang sangat panas. Ia juga mengembangkan Skywalk, teknik berjalan di udara yang ia pelajari dari Okama saat pelatihan 2 tahun. Di Wano, kita menyaksikan peningkatan luar biasa saat ia melawan Queen. Tubuhnya berubah, tulangnya bisa sembuh sendiri,
dan kecepatannya meningkat drastis. Tapi perubahan ini membuat Sanji takut. Takut menjadi seperti ayahnya. Sanji terlalu baik pada wanita, dan itu bukan sekadar sifat genit, itu prinsip. Ia percaya wanita tidak boleh disakiti. Bahkan saat bertarung, ia akan kalah daripada harus menyakiti seorang perempuan. Hal ini sering membuatnya berada dalam posisi sulit, seperti saat melawan Khalifah dari CP9. Tapi bagi Sanji, kekalahan fisik lebih baik daripada mengkhianati prinsipnya. Itulah mengapa ia dicintai oleh banyak karakter perempuan dalam seri ini, meskipun cintanya sering bertepuk sebelah tangan. Whole Cake Island adalah puncak karakter development Sanji. Di sini ia kembali bertemu keluarganya, dipaksa menikahi Charlotte Pudding untuk kepentingan politik. Sanji memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan kru dan demi menyelamatkan restoran Bharati dari ancaman Big Mom. Ia menyembunyikan rasa sakitnya, menolak bantuan, menangis sendirian saat membuat kue untuk Big Mom. Tapi pada akhirnya, Luffy datang untuknya, menolak makan jika bukan dari tangan Sanji. Inilah momen yang membuat Sanji sadar bahwa topi jerami adalah keluarganya yang sebenarnya. Di Wano, kekuatan Sanji meningkat drastis. Raid Suit memberinya kemampuan luar biasa, tapi ia khawatir kehilangan sisi manusianya. Setelah melihat dirinya mematahkan pedang tanpa sadar, ia takut menjadi monster seperti keluarganya. Dan disitulah Sanji membuat keputusan besar, membakar Raid Suit dan menolak segala yang datang dari Germa. Ia memilih menjadi dirinya sendiri, seorang pejuang, seorang koki, dan seorang manusia yang berdiri atas pilihan, bukan takdir. Sanji bukan hanya si genit yang suka wanita. Ia adalah sosok kompleks, penuh luka, cinta, dan semangat. Ia berdiri di antara dua dunia, darah bangsawan dan pilihan rakyat biasa. Tapi ia memilih untuk melindungi yang lemah, memasak untuk yang lapar, dan bertarung tanpa kehilangan siapa dirinya. Dan di tengah dunia One Piece yang luas, Sanji adalah bumbu yang membuat petualangan ini semakin berwarna.